orang di saat ingin belajar, yang pertama-tama harus membersihkan hatinya. Dan niat dari pelajaran yang dipelajari bukan untuk kesombongan, bukan untuk kebanggaan, bukan untuk gelar, bukan untuk mencari nama, tapi untuk betul-betul mengenal Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Karena Allah terangkan hanya orang yang berilmu yang akan hormat meresapi kebesaran keagungan Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu, membatasi belajar kita hanya kepada syekh dengan cara bertalaqi, dengan cara berijazah, kemudian syekh tersebut kepada syekh berikutnya, ini bukan jaminan. Karena banyak justru orang-orang yang melakukan pembodohan terhadap masyarakat melalui cara seperti ini. Tidak seluruhnya, tapi banyak dari mereka melalui cara-cara seperti ini melakukan pembodohan terhadap awam. Akhirnya banyak pendapat-pendapat mereka, ajaran-ajaran mereka justru yang bertentangan dengan Al-Quran. Tapi mereka mengatakan kepada muridnya, kun ma'asyaikhika mithlal janazati fi yadil ghasil. Jadilah kamu di hadapan guru kamu seperti jenazah yang dimandikan oleh seseorang yang memandikan. Yuqallibuha kaifa masya. Dia bolak-balikin jenazah tersebut sebagaimana kehendaknya. Manusia bukan bangkai, bukan mayat. Manusia adalah orang yang berakal yang akan ditanya oleh Allah sesuai dengan pengetahuannya. Innallaha yukhatibun nas ala qadri uqulihim. Allah berbicara pada manusia sesuai dengan akal mereka. Oleh karena itu, dalam agama kita, Allah akan bertanya pada kita tentang ucapan kita, tentang sikap kita, tentang pilihan kita. Kalau kita ditanya tentang Allah lalu mengatakan, saya ikut guru saya, sebagaimana guru saya, ini nggak benar. Kita harus mengenal Allah, kebesaran, keagungannya, hingga membuat hati kita ini tunduk di hadapan kebesaran dan keagungan Allah. Belajar dari ulama harus. Belajar dari orang yang tahu, bertanya pada mereka harus. Tapi pilihlah orang-orang bukan hanya pandai berbicara, bukan hanya berilmu, tapi hatinya takut dan selalu ingat kepada Allah. Dan dia tidak memperdagangkan agama Allah dengan harga yang murah. Jadi Quran mengajak kita membaca, mengajak kita meneliti, mengajak kita bertafakur. Dan Quran merupakan kitab yang dipermudah untuk orang-orang yang beriman sebagai bacaan pedoman dan juga rahmat dan cahaya bagi mereka. Jadi tidak harus kita melalui syekh yang bersilsilah katanya sampai pada Nabi kita. Begitu kita pelajari Al-Quran, kita fahami isinya. Yang tidak kita faham, tanya pada orang-orang yang selalu ingat pada Allah dan berilmu. Insya Allah Allah tunjukkan kita jalan kebenaran. Kalau tidak, seperti nasib sebagian orang. Dari kalangan Sufiyah, ada yang mengikuti Asy-Syadziliyah, ada yang mengikuti An-Naqsyabandiyah, ada yang mengikuti Al-Qadiriyah, ada yang mengikuti katakan At-Tantawiyah. Kalau ada yang mengikuti Ar-Rifaiyah, akhirnya kita jumpai satu sama lain di antara mereka berebut pengaruh. Berebut pengaruh. Nah, kita ingin hati kita islamkan, kembalikan kepada Allah. Kita belajar untuk mengenal Allah, meresapi kebesaran dan keagungannya. Oleh karena itu setiap kali kita berbicara mengenai kebesaran Allah, hati begitu indah, begitu damai, begitu sejuk. Tapi kalau kita dengar orang berbicara mengenai kebesaran manusia, jiwa kita akan sempit. Satu majelis yang tidak disebutkan nama Allah dan kebesaran merupakan majelis yang tidak terdapat rahmat dan keberkahan. Apalagi yang dibesar-besarkan manusia, yang menjabat, yang berkedudukan, yang berharta. A'udzubillah. Kita berlindung pada Allah dari majelis-majelis semacam ini, di mana syaitan berkumpul, sedangkan Allah dan para malaikatnya meninggalkan majelis semacam ini. Tapi majelis yang selalu mengingat Allah, disebutkan nama Allah, disebutkan kebesaran Allah, ini majelis yang akan membuat kita betul-betul berada di bawah naungan rahmat dan keberkahan Allah.